Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini Bapak akan membahas ulangan harian kesetimbangan kemarin, ya, mengenai kesetimbangan kimia. Baik, kita awali pembahasan ini dengan membaca doa Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sekarang yang pertama itu perhatikan pernyataan berikut. Ini soal pertama yang kemarin ya di Google Form itu. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Reaksinya adalah irreversible. 2. Tidak terjadi perubahan makroskopis. 3. Reaksinya adalah reversible. 4. Laju reaksi ke kanan lebih besar daripada laju reaksi ke kiri. Pernyataan yang benar mengenai ciri-ciri kesetimbangan dinamis ditunjukkan oleh nomor ya. Ini ada pada pertemuan yang pertama ya, yaitu nih ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Ya, yang pertama reaksinya adalah irreversible. Irreversible itu tidak bolak-balik, berarti ini tidak ya, sehingga option A dan B tidak masuk dalam jawaban. Nomor 2, tidak terjadi perubahan makroskopis, itu benar ya, itu masuk ke antara C sama D. Lalu yang ketiga reaksinya adalah reversible, yaitu bolak-balik, nah itu benar, berarti yang benar itu 2 dan 3, jawabannya D ya. Kalau misalnya 4 itu laju reaksi ke kanan lebih besar daripada laju reaksi ke kiri, itu salah, karena seharusnya laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri ya. Ini yang kemarin Bapak share di Google Classroom kemarin itu. Baik, soal selanjutnya yaitu mengenai perhatikan reaksi berikut. Dari kelima reaksi di atas yang menunjukkan reaksi irreversible ditunjukkan oleh nomor, tinggal kita identifikasi kalau reversible itu dia memiliki tanda bolak-balik ya. Kalau misalnya irreversible itu hanya satu arah ya. Yang dua bolak-balik itu apa? 3 dan 5 ya, jawabannya E. Lalu nomor 3, perhatikan reaksi kesetimbangan kimia berikut ini. Dari kelima reaksi kesetimbangan di atas yang menunjukkan reaksi kesetimbangan kimia dalam sistem heterogen ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau heterogen itu ditunjukkan dengan pasaknya yang berbeda ya. Kalau misalnya ngomong itu yang sama, kalau nomor 1 sama, nomor 2 beda, nomor 3 sama, nomor 4 beda, nomor 5 sama, sehingga jawabannya C ya, 2 dan 4, karena heterogen itu berbeda pasaknya dalam kesetimbangan. Baik, selanjutnya nomor 4 itu diketahui reaksi kesetimbangan kimia berikut. Persamaan tetapan kesetimbangan yang tepat adalah, nah ini kan KC ya, penentuan KC, penentuan KP itu kan produk per reaktan. Jadi dan yang mempengaruhi itu hanya fasa gas dan akuos. Di sini yang fasanya ke situ kan hanya CO aja, berarti yang masuk itu adalah KC sampai dengan konsentrasi dari CO2 ya, jawabannya E. Selanjutnya nomor 5, dalam ruang 5 liter berlangsung reaksi kesetimbangan 2SO3 gas menjadi 2SO2 gas tambah O2 gas. Jika dari pemanasan 1 mol gas SO3 diperoleh 0,2 mol gas O2, maka nilai tetapkan kesetimbangan konsentrasinya atau KC sebesar, nah ini sudah kita bahas di tugas-tugas kita kemarin. Ini persis banget dengan tugas kita. Nih, tugasnya yang apa namanya? Ini punya jawaban Bapak tulis di kertas ya. Nah, ini nih. Terus lagi, nah ini persis soalnya dengan soal latihan kemarin ya. Diketahui V-nya sama dengan 5 liter, 1 mol gas SO3, 0,25 mol gas O2, ditanyakannya KC. Nah, ini stoikiometrinya atau konsep molnya ya. Reaksinya seperti ini karena 1 mol, terus ini 0,5 mol, lalu apa sesuai dengan berbanding lurus dengan koefisien, terus konsentrasi masing-masing mol per volume, sehingga didapatkan hasil sesuai dengan rumus, yaitu KC-nya 0,05, sehingga jawabannya itu adalah C ya. Selanjutnya yaitu nomor 6, diketahui reaksi kesetimbangan 2HI gas menjadi H2 gas ditambah I2 gas jika 0,1 mol gas HI dimasukkan ke dalam wadah sebesar 1 liter dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, terbentuk 0,02 mol gas I2 pada keadaan setimbang derajat disosiasi sebesar. Nah, ini tanyakan alfa ya. Nah, ini juga udah kita bahas di tugas kemarin ya. Tugas kemarin kita menghitung alfa ya.
hitung alfa dari reaksi kesetimbangan yang telah diketahui. Nah ini nih percis banget sama itu soalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mengerjakan dengan baik, nah ini ya 0,1 mol gas HI, volumenya 1 liter, 0,02 mol gas I2, 2 HI gas ini di konsep mol kan, sehingga didapatkan hasilnya 0,4 atau sama dengan 40% ya. Selanjutnya yaitu nomor 7. Nah nomor 7 juga sama dengan aja masuk dalam ke itu latihan soal ya, tugas kemarin. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut ya, 2 CO gas ditambah O2 gas menjadi 2 CO2 gas. Nilai Kc untuk reaksi tersebut pada suhu 1127 derajat Celcius adalah 2,24 kali 10 pangkat 22. Maka tetapkan kesetimbangan tekanan Kp pada suhu tersebut sebesar. Nah ini ada pada pertemuan sebentar ya. Nah ini tuh 2 CO gas tambah O2 gas menjadi 2 CO2 gas, koefisien gas kan kurang di sini. Nah ini yang ada ditulis kemarin itu. Nah, delta N nya kan konsentrasi produk kurangi konsentrasi koefisien produk kurangi koefisien jumlah koefisien produk kurangi jumlah koefisien reaktan. Jadi -1 dimasukkan, diubahkan jadi Kelvin suhunya. Jawabannya 1,82 kali 10 pangkat 20. Nah untuk nomor 8 seperti ini jawabannya. Nah tadi kan yang diminta apa nih? Apabila diketahui reaksi kesetimbangan berikut ini, 2 SO2 gas tambah O2 gas menjadi 2 SO gas, Kc nya sama dengan 4, maka nilai K untuk reaksi SO3 gas menjadi 2 diterurai SO2 gas tambah setengah O2 gas berbesar. Nah ini pada materi ke pertemuan ketiga ini konsepnya nilai K ya. Jadi tadi itu kan 2 SO2 gas tambah O2 gas tambah menjadi 2 SO3 gas, Kc nya 4. Nah sehingga dibagi 2 karena kan mau reaksinya mau seperti ini. Jadi sehingga di K sama dengan N akar Kc, 2 akar 4 sama dengan 2. Ketika dibalikan maka 1 per Kc sama dengan 1 atau setengah sama dengan 0,5. Jadi jawabannya 0,5 E ya. Lalu nomor 9 nih, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri jika lihat itu kan min, berarti min itu kan itu eksoterm ya. Nah sehingga kalau misalnya konsentrasi O2 dikurangi ya, kalau dikurangi itu kan ke sendirinya berarti ya, bukan ke lawan. Kalau ditambah itu berarti ke lawan. Berarti kalau saya konsentrasi O2 dikurangi berarti kan ke kanan. Nah kalau suhu dinaikkan, nah ini jawabannya B. Nah akan bergeser ke kiri karena ini kan bersifat eksoterm. Kalau ke kiri berarti kan endoterm kalau suhu dinaikkan. Kalau mau diperbesar berarti kan ke kanan. Koefisiennya ini 5, ini 2. Kalau tekanan diperkecil berarti kan ke koefisien besar, ke kanan juga. Nah suhu kalau diturunkan berarti ke kanan juga. Jadi yang bergeser ke kiri itu hanya B, suhu dinaikkan. Nah terus nomor 10, perhatikan data reaksi kesetimbangan dalam bentuk gas di bawah ini. Pasangan reaksi kesetimbangan yang hasil produknya semakin bertambah jika tekanan diperbesar ditunjukkan oleh nomor B1 dan 2. Mengapa? Karena kalau tekanan diperbesar itu kan akan ke koefisien yang kecil. Kenapa 1 dan 2? 1 ini koefisiennya 4, di sini 2, berarti kan ke kanan nih, ke produknya. 1 dan 2 di SO2 ini kan 3, koefisiennya ini 2, jadi akan ke sini. Kalau di sini kan nggak mungkin ke kanan karena ini kan koefisiennya besar. Kalau saya tekanan terbesar berarti ke koefisiennya kecil ya, seperti itu. Lalu pertanyaan esai ya. Pertanyaan esai itu ini uraian maksudnya. Diketahui reaksi kesetimbangan 2HI gas menjadi H2 gas ditambah I2 gas jika 1 mol gas HI dimasukkan ke dalam wadah sebesar 1 liter dan dipanaskan pada suhu tertentu terbentuk 0,2 mol gas I2 dan tekanan totalnya 10 atm. Tentukan berapa nilai tetapkan kesetimbangan tekanan atau Kp dari reaksi tersebut. Nah cara menentukannya seperti apa nih? Jawaban uraiannya. Ini kan 2HI gas tambah H2 gas tambah I2 gas. Nah jadi kan kalau misalnya ditulis dalam konsep molnya itu kan ini 0,6 ditambah 0,2 ditambah 0,2 sama dengan 1 mol yang saat kesetimbangan ya. Jadi volume totalnya 10. Jadi pH untuk mencari setiap tekanan
Tiap zat itu berarti mol HI per N total ya, kali P total. Nah, ini 6 atm, 2 atm, terus masukkan ke dalam rumus. Ingat, ini kan yang berpengaruh hanya gas saja ya kalau KP, karena di sini kebetulan gas semua, jadi semua masuk produk per reaktan. Jadi 2 kali 2 per 6 pangkat 2, jadi 0,11 jawabannya. Lalu nomor soal uraian nomor 2. Ini juga udah semuanya udah Bapak jelaskan dan Bapak terangkan di contoh soal dan beberapa latihan soal yang udah dikerjakan sama teman-teman semua. Jadi 2, harga Kc untuk reaksi CO gas tambah 2H gas menjadi CH3OH gas pada suhu 160 derajat Celcius adalah 80. Pada suatu percobaan 6 mol CO dicampurkan dengan 3 mol H2 dan 12 mol CH3OH. Dalam suatu ruangan 18 liter pada suhu 460 derajat, tentukan harga Qc dari campuran tersebut dan berdasarkan harga Qc di atas merupakan reaksi setimbang, jika tidak ke arah mana reaksi berlangsung ya. Ini jawaban juga sama dengan kita menjawab soal kemarin ya, dimasukkan selama ini 6 mol CO2 CO, 3 mol H2, 12 mol CH3OH, volumenya 18 liter. Terus Qc-nya itu kan sama dengan mencari Kc juga, produk per reaktan. Kita mencari molaritasnya, mol per volume, jadi 12 per 18 per 6 per 18 3 per 18 pangkat 2 berdasarkan dengan rumus yang di sini, sehingga Qc-nya temukan 72,82 atau 73 atau sekitaran itu ya, sehingga kan A-nya sama dengan 72,82. Nah, kalau B-nya karena Qc tidak sama dengan Kc, maka campuran tidak dalam keadaan setimbang. Karena Qc kurang dari Kc, karena Kc 80, maka reaksi sebelum berlangsung ke arah K6 ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang masih tanyakan langsung ke Bapak, bisa lewat PC atau komen di grup PA atau di komen di YC ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.